percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tundukkan kepalamu, angkat tangan di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa buat mereka, supaya Tuhan mengurapi anak-anak sekolah minggu ini, dan mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan. Hidup mereka selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan hati mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka, setiap usaha pekerjaan orang tua diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara dalam lindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya berbicara tentang diperlengkapi dengan kuasa. Dan diperlengkapi dengan kuasa ini berbicara tentang Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia akan mengirimkan, atau Bapa akan mengirimkan Roh Kudus kepada kamu, dan Roh itu akan tinggal diam di dalam kamu, dan kamu akan diperlengkapi dengan kuasa, dan kuasa itu akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, maka ada janji Bapa yang akan bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini saya mau berbicara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Coba sama-sama dengan saya katakan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita membaca tadi firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 21. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-18, di situ firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Dengan Roh. Kenapa firman Tuhan katakan kita harus penuh dengan Roh? Karena kita sadar bahwa tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu menjalani hari-hari yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kita penuh dengan Roh. Artinya kita ini harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Artinya bahwa kehidupan kita ini, yang kita jalani ini, harus di bawah kendali Roh Kudus. Jadi Paulus membedakan antara orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, dalam hal ini dia katakan mabuk oleh anggur, dan Paulus membandingkan dengan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh atau dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ada dua perbedaan yang Paulus berikan di sini, adalah perbedaan kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan daging, dan kehidupan yang dikuasai oleh Roh. Perbedaan antara kehidupan yang dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, oleh hawa nafsu, dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ada 3 hal yang saya mau seberangkan kepada saudara pada pagi hari ini. Bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita tidak dibiarkan sendiri.
Dan kita tidak menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh hawa nafsu, oleh kehendak dunia, oleh keinginan daging. Tapi kita menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus seperti apa. Yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-15 saja. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, jadi firman Tuhan katakan perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan sampai hidup kita ini dibawa kendali hawa nafsu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa, atau Paulus katakan bahwa hidup ini kita harus perhatikan dan harus dibawa pimpinan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, ya. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang sudah dinasihati berulang-ulang, tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat, dan akhirnya hidupnya itu tidak berarti sama sekali. Paulus katakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita harus lebih arif, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Untuk menjalani kehidupan ini, kita harus lebih berhikmat. Kita mau menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh hawa nafsu, oleh keinginan daging, atau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus berhikmat, lebih bijaksana. Kalau saya memilih supaya hidup saya dibawa pimpinan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama adalah kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Atau pergunakanlah waktu dengan maksimal. Itu adalah langkah pertama. Atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang memaksimalkan waktu yang ada. Di sini firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Garis bawahi kata pergunakanlah. Nah, saya coba mencari di dalam terjemahan Yunani atau bahasa Yunani kata pergunakanlah. Di situ menggunakan kata exagorazo. Kata pergunakan menggunakan kata exagorazo yang memiliki arti menebus, memakai dengan maksimal. Jadi seperti firman Tuhan mau katakan kepada kita, tebuslah waktu yang ada. Atau maksimalkan waktu yang ada. Nah, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak membuang-buang waktu yang ada. Dia memaksimalkan waktu yang ada, saudara-saudara. Saudara harus ingat baik-baik bahwa kita semua manusia di dalam dunia ini diberikan waktu sama. 24 jam satu hari, ya. Diberikan waktu sama. Waktu kita dengan waktu presiden sama, saudara-saudara. Waktu kita dengan waktu orang berpangkat sama. Ya, kita semua dikasih waktu sama, saudara-saudara. Nah, tapi kalau kita tidak mempergunakan waktu itu, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal dalam hal apa aja. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan kita harus lebih arif, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Nah, kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh, saya percaya kita tidak akan menyia-nyiakan waktu, tapi kita akan memaksimalkan waktu yang ada. Saudara, bagaimana Anda mempergunakan waktu? Apalagi kita dalam keadaan peristiwa pandemik ini, kita stay home, ya, lebih banyak di rumah. Nah, bagaimana saudara mempergunakan waktu? Apakah saudara banyak bengong? Atau saudara
berdiam saja, tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau saudara mengaku bahwa hidup saudara dipimpin oleh Roh, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, maka kita tidak menyanyiakan waktu yang ada. Mari kita gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kita gunakan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita bergunakan untuk kita banyak berdoa. Kita pergunakan untuk kita lebih banyak baca firman Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak sia-sia begitu saja. Tapi kita maksimalkan, kita gunakan sebaik mungkin untuk membuat kehidupan kita semakin jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, adalah mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah seperti apa? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, hidup atau orang yang dipimpin oleh Roh, yang pertama dia akan mempergunakan waktu secara maksimal. Yang kedua, dia mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Saudara, apa itu kehendak Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, terus dia bilang itu kehendak Tuhan, jangan saudara percaya. Kalau misalnya dia mencuri, terus dia bilang begini, ini kehendak Tuhan, itu salah, saudara. Atau dia menipu orang lain, kemudian dia bilang ini kehendak Tuhan, itu salah, saudara. Atau dia mabuk-mabukan, kemudian dia bilang ini kehendak Tuhan, itu salah, saudara. Kehendak Tuhan itu sesuatu yang baik dan benar. Sesuatu yang baik dan apa? Dan benar. Nah, saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Nah, firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, pandemi COVID-19 ini terjadi supaya kita belajar dan mengerti apa kehendak Tuhan di balik peristiwa ini dalam kehidupan saya dan saudara. Apa kehendak Tuhan? Apa rencana Tuhan di balik pandemik COVID-19 ini dalam kehidupan saya dan saudara? Nah, saya percaya dengan peristiwa-peristiwa yang bagi kita itu sangat menyakitkan. Saya percaya dengan keadaan atau situasi-situasi yang sangat membuat kita terpuruk. Disitulah kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Disitulah kita bisa mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan lebih mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara melalui peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Di situ kita akan mengetahui, oh ternyata Tuhan mempunyai rencana dalam hidup saya seperti ini, dan seperti ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa Roh yang kudus itu, Roh yang dijanjikan Bapa itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Pada hari kenaikan Yesus kemarin, saya menjelaskan kepada saudara bahwa Roh itu memimpin kita kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Nah, mungkin saudara bertanya, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya?
Kenapa saya mengalami hal-hal yang seperti menyakitkan? Kenapa saya mengalami goncangan-goncangan yang begitu keras dalam kehidupan saya? Kenapa saya mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupan saya? Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Dan biasanya Tuhan juga berbicara lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tuhan juga berbicara lewat musibah-musibah yang kita alami. Tuhan juga berbicara lewat keadaan-keadaan yang kita alami. Mungkin selama ini saudara sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini saudara sudah tidak akur antara suami dan istri dan anak-anak. Sehingga dengan peristiwa ini membuat kita ada di rumah, stay at home, ya, dan kita punya hubungan komunikasi antara suami dan istri dan anak-anak semakin intens dan membuat kita semakin harmonis. Dan saya tahu bahwa itulah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dia mau memulihkan keluarga saudara. Atau saudara sudah jauh dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan itu sudah terasa jauh sekali. Dengan peristiwa-peristiwa ini, Tuhan kehendaki supaya kita kembali memiliki hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan katakan, berkata-katalah dengan mazmur, dengan pujian, dengan ucapan syukur. Nah, yang ketiga, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau pertama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mempergunakan waktu dengan maksimal. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Nah, sekarang sudah belajar. Apakah kata-kata saudara memuliakan Tuhan atau tidak? Saudara lebih baik mengeluarkan kata-kata yang memberkati daripada kata-kata yang mengutuk. Kita pergunakan kata-kata kita untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Kalau saudara hari-hari sedang melewati masa-masa sukar dalam hidup saudara, katakan kata-kata yang membangun dalam hidup saudara. Katakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Katakan Tuhan memberkati saya. Katakan Tuhan pasti menolong saya. Katakan Tuhan pasti menjaga saya. Katakan Tuhan pasti memberkati keluarga saya. Katakan Tuhan pasti memberkati usaha saya. Daripada saudara mengutuk hidup saudara. Saudara berkata, wah, sial, gua ada di dunia ini. No. Jangan katakan hal-hal yang kata-kata yang sia-sia. Katakan kata-kata yang membangun dalam hidup. Nah, kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu di dalam kendali Roh Kudus. Mari kita belajar firman Tuhan ini, bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia memaksimalkan waktu yang ada. Yang kedua, dia mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita terapkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kami.
Kalau kami saat ini sedang dalam keadaan susah, kami hanya percaya di saat kami dipimpin oleh Roh Kudus, kami percaya bahwa kami akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap sidang jemaat-Mu, keluarga, suami, istri, anak-anak, pribadi lepas pribadi diberkati oleh Tuhan. Dan dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, dan diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan dijaga oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba berdoa, hal-hal yang kami kerjakan di sepanjang minggu ini dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na.